billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memahami agama kita. Ini merupakan nikmat di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Betapa banyak kerusakan terjadi, kehancuran, kebinasaan karena jauhnya mereka dari ilmu. Seandainya semua manusia berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, niscaya negara, negeri, desa, dusun akan menjadi negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang aman, ya. Dan keamanan ini termasuk nikmat yang sangat besar. Sebagaimana kita tahu di negara-negara Timur Tengah misalnya, bahkan termasuk di negara-negara Eropa, sebagian mereka perang saudara, ya. Banyaknya pemberontakan dan seterusnya. Sementara kita di sini ya dapat beribadah dengan tenang. Salat kita, puasa kita, menikahnya kita, ya, rumah tangga kita rukun dan damai dan tenang. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita jaga. Ya, apalagi di akhir zaman ini banyaknya fitnah. Ya, fitnah khawarij, ya, fitnah ajaran sesat. Bahkan ada sebagian kelompok yang sampai mengkafirkan orang tuanya yang tidak sepaham dengannya atau mengkafirkan anaknya. Kerusakan demi kerusakan, ya, sampai-sampai seperti itu, membuang keluarga dari keluarga. Ini kan luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jauhnya mereka dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas ilmu, di atas pemahaman yang sahih, di atas pemahaman Rasul dan para sahabat. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi kuburiyun, minta ke kuburan. Banyak orang yang mengaku ahlus sunnah, ya, sementara mereka menyelisih mazhab yang 4. Mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, akidah mereka tidak sama dengan akidah sahabat. Ya, dan ini banyak kita temukan di negara kita. Ya, maka kita bersyukur
Alhamdulillah ya, di sini ada guru kita ya, Buya Gusnardi ya. Ya, alhamdulillah ini antum kesempatan menuntut ilmu dari beliau ya, belajar dari beliau. Apa pesan Profesor Syekh Ruhaidi? Beliau mengatakan betapa banyak orang paham fikih, banyak ilmu fikihnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, tidak paham manhaj, tidak paham akidah yang benar, tidak paham cara beragama yang benar. Maka bersyukurlah kita dapat pemahaman yang benar, pemahaman yang hak, pemahaman Rasul dan para sahabat. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perlu kita ketahui di dalam ruqyah ini sebenarnya prinsip Islam tentang ruqyah, tentang jin, tentang syaitan, tentang sihir, yang perlu kita imani ini adalah perkara gaib. Ya kan? Ini adalah perkara gaib. Dan tidaklah satu pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi kita wajib mengimani ini adalah perkara gaib. Ya. Apabila Allah takdirkan dia terjadi, maka dia akan terjadi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja pernah kena sihir. Ya, apalagi kita. Maka Islam mengajarkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, ya, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, surah Al-Baqarah ayat 3. Artinya kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani tentang perkara yang gaib, termasuk di dalamnya sihir, guna-guna, ya kan? Ada enggak kira-kira jin, syaitan, sihir atau sejenisnya? Ada, ya. Buktinya Rasulullah SAW pernah kena sihir. Abu Aliyah berkata, beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, dan pertemuan dengan Allah, dan beriman terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Dan ini sebagian orang Islam mengingkari ada pertemuan dengan Allah setelah kematian. Sementara keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan. Ya, tempatnya ada dua, surga dan neraka. Dan ini termasuk juga perkara gaib. Ya, termasuk juga tadi apa? Jin, syaitan, surga, neraka, ya, kematian, ini semuanya perkara gaib, ya. Kemudian siapa sebenarnya syaitan itu? Ya, syaitan, ya, dia dari kata syatun, ya, yang artinya jauh, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi syaitan adalah sifat yang melengket pada diri manusia, jin, ya, yang mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya menggoda, menggaduh, menanamkan was-was dan semacamnya. Ya. Bahkan ini kata para ulama bisa terjadi juga pada binatang tunggangan. Ya. Bisa, ya. Kemudian syaitan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap sifat yang menentang dan membangkang. Jadi syaitan minal jinnati wan nas, ya, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Makanya yang sifatnya menggoda bisa jadi dari bisikan di dalam ataupun bisikan dari
luar. Yang bisikan dari luar itu bisa dari teman, ya kan, dari keluarga, dari kawan. Makanya dalam agama kita itu hati-hati memilih teman, ya. Teman sejawat, teman seiring. Ya, kalau dia suka maksiat, suka main judi dan seterusnya, kalau itu yang kita jadikan teman, nanti dia akan mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan yang baik, maka teman yang baik ini juga mempengaruhi kita. Maka syaitan ya bisa jadi dari kalangan jin, bisa jadi dari kalangan manusia. Jadi maksud setan di sini adalah sifat ya yang membangkang, yang melengket pada makhluk tersebut, baik itu dari jenis jin maupun manusia. Termasuk juga pada binatang tunggangan. Ya, bisa jadi dia membangkang begitu ya. Makanya kita berlindung kepada Allah ya, mendoakan binatang kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhraful qawli urura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan. Ya. Maka syaitan ini dia bisa mempengaruhi siapa? Keluarganya nabi, keluarganya para rasul. Ya. Itu musuh yang nyata. Ya. Musuh kita manusia itu syaitan, jin yang jahat. Ya. Kemudian syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Jadi setan itu ada dari jenis jin dan ada dari jenis manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia, menjauhkan manusia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan bukan hanya melekat pada diri manusia, jin, bisa juga pada hewan tunggangan, ya, hewan tunggangan. Diriwayatkan dari sahabat Aslam Al-Adawi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengendarai binatang yang berjalan, ya, kemudian binatang ini kayak sombong, ya, berlenggak-lenggok, ya, membangkang. Maka Umar pun memukulnya. Tetapi jalannya malah semakin sombong, maka beliau pun turun dari kendaraannya dan berkata, "Sesungguhnya hewan yang kalian berikan kepadaku adalah syaitan." Pada dalam satu riwayat disebutkan, wallahu alam, ya, onta itu diciptakan dari syaitan. Ya. Jadi ada sifat yang melekat pada binatang itu, sifat syaitaniyah, ya, yang membangkang. Kemudian Imam At-Tabari beliau berkata, dinamakan setiap pembangkangan sebagai syaitan adalah karena tingkah laku dan tindakan, ya, serta seluruh perangannya jauh dari kebaikan. Ya. Kemudian apa langkah-langkah syaitan? Ya, berusaha membuat manusia jauh dari Allah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan adalah perbuatannya, ya, yang membisikkan, yang mempengaruhi, yang menggaduh dan semacamnya. Imam Qatadah, ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan langkah syaitan adalah setiap perbuatan maksiat yang merupakan langkah-langkah syaitan. Maka syaitan ini menyesatkan kita itu ada beberapa langkah-langkah, step-step, ya, yang dia lakukan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Yang pertama tentu syirik, ya. Syirik, apabila manusia sudah melakukan syirik, ya, maka jelas kalau mereka sudah kufur, sudah kafir, sudah musyrik, ya, sudah otomatis dia dengan sendirinya sudah dicap orang yang dikatakan kafir, ya. Maka orang ini sudah otomatis menjadi kawannya syaitan atau dianya yang syaitan.
yang menggoda manusia, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan pertama ini adalah tingkatan kekafiran, syirik, yaitu memusuhi Allah dan Rasul. Makanya langkah syaitan yang pertama sekali menyesatkan anak Adam itu adalah menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian langkahnya menjadikan manusia kafir dan syirik, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta kepada patung, matahari dan seterusnya. Kemudian memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi orang-orang yang mendakwahkan ajaran Allah dan Rasulnya. Tingkatan yang pertama ini pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang menyebabkan orang-orang saleh di antara mereka diagungkan, bahkan sebagian mereka mengajarkan kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah, ini dosa besar yang paling besar. Asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu dosa besar yang paling besar. Innallaha ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini langkah syaitan yang pertama sekali menyesatkan anak Adam. Ini langkah syaitan untuk memalingkan manusia, mengintai manusia, mengajak manusia sampai akhirnya manusia itu tunduk kepada syaitan. Akhirnya mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang pertama yang mereka serukan apa? Syirik. Kalau kita sudah syirik, kita puagi. Kalau kita sudah syirik, umat sudah syirik, kerja setan itu sebenarnya sudah selesai. Akhirnya terjadi perperangan, terjadi kerusuhan, terjadi kecelakaan, kerusakan, pembunuhan. Karena manusia kalau sudah berkawan dengan syaitan, jin, maka jin syaitan ini tidak boleh kita jadikan teman, walaupun dia jin mengakunya jin Islam. Tidak boleh kita berteman dengannya. Karena kita tidak tahu betul atau tidak dia beriman. Pengakuan bisa-bisa saja, kita kan tidak tahu. Maka dia mengajak manusia kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, mengajak manusia beribadah tidak sesuai dengan sunnah atau melakukan bid'ah. Maka Imam Ibnul Jauzi dia mengatakan, perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Kemudian Imam Sufyan bin Tsauri juga mengatakan amalan baru dalam agama itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku yang menambah-nambah ajaran Rasulullah SAW susah untuk bertobat, kata beliau. Karena pelaku maksiat mereka mudah untuk bertobat. Misalnya orang maling, orang mencuri, ketika diingatkan mencuri, dia tahu itu dosa. Orang berzina, ketika diingatkan dia berzina, dia tahu itu dosa. Tapi ketika orang melakukan misalnya zikir di dalam kelambu, dihiasi dengan lampu, coba diingatkan, susah kan? Karena dia berkeyakinan zikir yang seperti itu mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan syariat, padahal tidak pernah Nabi contohkan. Apalagi ada zikir-zikir yang sampai membuat orang kejang-kejang, zikir entah apa-apa, bacanya zikir yang sesuai dengan sunnah itu boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, zikir yang sempurna. Adapun Allah 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 hu itu tidak ada. Akhirnya apa? Karena zikirnya tidak sesuai dengan sunnah, kejang-kejang. Ada yang pingsan. Dulu kan ada istilah kita tuh berarti semen sampai manggil malaikat mau. Kemudian ada yang kejang-kejang, kan?
Ini tidak sesuai dengan sunnah. Maka tingkatan kedua dia menyesatkan anak Adam itu adalah mengajarkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan amalan baru dalam agama itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Karena pelaku yang suka menambah-nambah ajaran sukar atau susah untuk bertaubat. Sementara kalau pelaku maksiat dia tahu itu maksiat. Yang susah ini pelaku bid'ah, ya, melakukan amalan yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada dasarnya. Kadang-kadang kalau kita di hari Jumat ada sebagian di daerah kita ini kadang baca selawat ya, selawat hari Jumat. Memangnya ada sunnahnya gitu? Ya, tidak ada sunnahnya. Ya, membaca selawat setiap hari Jumat merutinkan itu tidak ada sunnah. Yang ada setiap selesai sholat itu berzikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ada juga sebagian masjid kadang-kadang kita lihat ya di Kerinci ini. Kadang-kadang sudah sholat Isya itu langsung doa berjemaah. Ya. Saya sudah sholat Isya langsung berdoa berjemaah, tidak ada zikir. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya kan? Ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah, dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam yang 4. Tidak ada melakukan hal yang semacam itu setiap sudah sholat Isya kemudian doa berjamaah, tidak ada zikir. Berdoa apakah dilarang? Tidak dilarang ya. Mengkhususkan berdoa setiap sholat, setiap habis sholat itu tidak ada sunnah. Ya. Berdoa sehabis sholat, merutinkan, apalagi berjamaah ya. Jangankan berjamaah, merutinkan doa setiap selesai sholat, mengangkat tangan itu tidak ada sunnah. Yang disyariatkan itu adalah berdoa ketika sujud. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah doa ketika sujud. Atau di duburis sholat, ya, ketika fil alamin innaka hamidum majid. Baru kita berdoa di situ. Ya, a'udzubillah min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa-doa yang lain, doa untuk ibu bapak dan seterusnya. Doa supaya istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bukan kita tidak berdoa. Ya, orang salah anggapan kadang-kadang ini. Seolah-olah kita ini tidak berdoa. Bukan tidak berdoa. Kita doanya itu di mana tadi? Waktu sujud dan di tahiyat akhir. Ya. Kemudian selesai salat, sudah zikir, boleh berdoa, boleh berdasarkan keumuman hadis. Ya. Bahwasanya Rasulullah itu pernah berdoa mengangkat tangan. Ya, sehabis salat. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu merutinkan setiap habis salat 5 waktu itu mengangkat tangan. Apalagi berjamaah. Boleh kita mengangkat tangan, boleh, tapi tidak boleh merutinkan. Ya. Maka tingkatan kedua, ya, setiap ibadah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ini lebih disukai oleh iblis. Atau ini langkah dia menyesatkan kita agar kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sudah syirik. Kemudian tingkatan yang ketiga, melakukan dosa besar. Ya. Melakukan dosa besar. Apa contoh dosa besar? Berzina, mencuri, menggunjing, membunuh, meninggalkan sholat dan seterusnya. Ya. Makanya orang apabila melakukan dosa besar itu sulit, berat bagi dia untuk melakukan ketaatan. Sholat 5 waktu berat, berkumpul dengan orang soleh berat, datang ke kajian berat, karena dia telah bergelima dengan dosa-dosa besar. Bahkan kalau orang-orang melakukan dosa, kadang dia malu sendiri untuk ketemu dengan orang soleh. Perasaan dia saja, para kita tidak ada ya, tapi perasaan dia saja. Akhirnya dia malu, akhirnya larut dia dengan dosa dan maksiatnya. Kemudian tingkatan yang keempat adalah melakukan dosa-dosa kecil. Maka kata para ulama sebenarnya tidak ada istilah dosa kecil ya. Kalau dosa kecil dilakukan rutin terus menerus dia juga jadi besar kan. Nah itu makanya tidak ada ya.
dosa kecil. Artinya apa? Apabila seseorang melakukan dosa kecil, ini bisa membedasakan dia. Ya. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa kecil ini, jika dia lakukan terus menerus, tidak bertobat kepada Allah, pelakunya niscaya dia akan binasa atau mati di atas maksiatnya itu. Misalnya orang pecandu video porno, ya, ketika dia rutinkan itu, bisa kemungkinan dia mati di atas itu, ya kan? Bahkan satu riwayat disebutkan orang itu matinya sesuai dengan kebiasaan buruknya, sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah ya dari hal yang demikian. Maka kalau dosa-dosa kecil dilakukan terus menerus, tidak ada istilah kecil, bahkan dia menjadi dosa besar, bahkan bisa membinasakan. Kemudian tingkatan yang kelima, syaitan menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang mubah, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Ya. Habis cerita, ya, habis hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Subhanallah, ya, kita berlindung. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Ya. Baiknya Islam seorang itu, dia meninggalkan tidak ada bermanfaat bagi dirinya. Kemudian tingkatan keenam, tingkatan yang terakhir, syaitan menyibukkan manusia dengan amalan yang tidak utama daripada amalan yang utama. Ya, ada orang kadang-kadang melakukan amalan itu lebih menyibukkan amalan-amalan yang sifatnya fardu kifayah, ya, atau menyibukkan dia dengan amalan-amalan yang tidak ada keutamannya atau kurang keutamannya, ya. Atau dia mendahulukan yang sunat ketimbang yang wajib, ya. Kaedahnya itu kalau ketemu yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Kadang ada orang menantarkan anak istrinya, ya, istrinya mau minta nafkah, minta sama orang, harusnya kan istrinya yang dia dahulukan, ya, anaknya yang dia dahulukan. Bukankah Rasul kita SAW mengatakan tidak boleh meminta-minta, orang yang meminta-minta nanti di akhirat tidak bermuka, ya kan? Nah, harusnya istri kita ini adalah kewajiban kita. Sedekah itu kan ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Mana lebih utama sedekah wajib pada sedekah sunnah? Lebih utama sedekah wajib. Menafkahi istri wajib atau sunnah? Wajib. Royal dengan kawan di kantor sewajib sunnah. Kadang orang royal dengan teman sejawatnya, teman kerjanya, sama istrinya dia kikir. Ada ya? Ini tidak boleh, ya. Harus didahulukan keluarganya, ya, harus didahulukan keluarganya. Bahkan ada juga sebagian orang kadang-kadang menelantarkan anak istrinya, tidak memberi biaya, ya. Ini tidak boleh. Sementara untuk yang lain-lain, untuk kebutuhan dia beli HP, tukar bulan, tukar tahun, tukar musim, dia tukar HP, tukar ronda, tukar permainan dia, ya, semua dunia ini dia ikuti. Sementara anak istrinya bajunya itu aja, tidak ada tukar, ya kan? Ini tidak boleh. Ya, sedekah wajib, ya, ini lebih utama. Bahkan di dalam Islam yang boleh bercanda, bermain-main, bersukaria itu sama siapa? Sama keluarga, sama istri. Ya. Maka sebagaimana kita memenuhi kebutuhan diri kita, begitu juga kita kepada anak istri kita. Ya. Jangan kita baju bertukar istri tidak bertukar baju, kan? Ini tidak benar. Kemudian kapan jin dan syaitan itu masuk ke tubuh manusia? Kapan kira-kira jin itu bisa masuk? Orang yang terlampau sedih, misalnya menung-menung, berumurung, itu bisa masuk. Ketika mengih, ketika marah, ya. Makanya ketika marah itu ada adabnya, ya. Ketika kita marah itu lebih baik diam, jangan diturut. Kemudian masih juga bawa berjalan, masih juga bawa wudu, ya. Kalau kita berdiri, bawa duduk, bawa berwudu. Nah, jadi langkah-langkah ini harus kita lakukan.
Jangan diperturut. Ya. Awalnya apa? Penyesalan, akhirnya penyesalan ya dari marah ini. Awalnya kemurkaan, akhirnya penyesalan kan yang timbul akibat dari marah. Kemudian ketika orang itu lalai dari berzikir mengingat Allah. Ketika kita lalai berzikir, ya, tidak ada zikir pagi sore, tidak ada zikir sesudah sholat, ya tidak ada zikir. Zikir ini tidak mesti harus terikat dengan waktu ya, kecuali ada dalil seperti sudah sholat tadi. Zikir ini boleh kapan saja. Bahkan diceritakan Syekh bin Bas ya, diceritakan oleh muridnya ketika dia nelpon, ketika dia berbicara, ketika dia berdakwah, itu kelihatan mulutnya berzikir. Ada jeda dikit beliau berzikir, nampak lidahnya subhanallah. Ya. Begitu para ulama ya. Maka hendaknya kita berzikir ya kapan saja, kecuali di dalam WC ya. Itu pun masuk WC ada juga doanya kan ya. Kemudian ketika hawa nafsu kita bergejolak ya, ini bisa juga syaitan masuk. Makanya orang kalau memperturutkan hawa nafsunya itu hilang sehat. Maka ada kita dengar orang tua memperkosa anaknya, imam masjid apa ya kan, atau postur pendeta dan seterusnya ya. Apabila nafsunya bergejolak, hilang akal sehat ya. Maka bagaimana solusinya? Mungkin datang ke teman, jangan diperturutkan ya. Misal nampak orang atau apa gitu ya, atau uang misalnya, kita di kantor kan nampak uang yang bisa diambil dan seterusnya, jangan diperturutkan, lari dari itu. Itu sama dengan orang menanya, bagaimana cara menghentikan merokok? Itu kan nafsu juga ya. Gampang kan cara menghentikan merokok? Gampang nggak? Jangan dipegang rokok kan gitu. Ya jangan dibeli. Jadi kadang kita ini mempersulit diri ya kan. La darara wala dirar ya. Jangan merusak diri, jangan merusak orang lain. Rokok itu merusak nah? Merusak. Ada enggak orang yang merokok yang enggak bau mulutnya? Nah, bau. Ya. Ini bagi yang masih merokok dan ansur ya, dan ansur. Kenapa kita katakan kita sudah kadang-kadang merusak citra Islam juga ya, berjenggot merokok di masjid kan kurang pas ya. Rokok ini sepakat ya para ulama itu haram. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa, walaupun MUI kita masih ada gonjang-ganjingnya sedikit ya. Istilahnya haramnya untuk wanita hamil, untuk anak-anak. Sebenarnya kalau dia haram zatnya ya haram semua kan. Nah, gitu. Takut nanti biaya cukainya apa kan, pajaknya. Banyak pajaknya itu. Berapa rokok se-Indonesia nih kalau diharamkan. Tapi secara umum ulama telah sepakat ya keharaman rokok, karena rokok itu merusak. Yang pertama mubazir. Ya, coba perhatikan. Misalnya ada uang nih. Berapa beli rokok sebungkus? 10.000. Enggak lah 10.000. Kalau seandainya ada kanci kita manggang uang, bakar uang dengan korek api, itu kira-kira apa pendapatnya? Nah, ini uang nih dibakar dengan korek api. Nah, apa bedanya coba? Ya kan? Bahkan ada kawan dulu disimpan di rumah itu udah selemari ya. Wah, apanya itu? Rokoknya itu kok Sempurna Surya itu taruhnya udah selemari. Udah berapa ini, dia sendiri yang ngitungnya udah berapa ini. Padahal itu mubazir kan. Subhanallah ya. Dan ini kenapa ini kita ingatkan ya, apalagi kita seorang muslim ya, tahu ya mana yang manfaat dan mana yang bermudarat. Tidak saja merusak kita, tapi merusak saku-saku juga ya. Ya, ini ketika takut yang berlebihan bisa juga syaitan masuk. Ya, takut yang berlebihan. Itu makanya takut di dalam akidah kita, akidah Islam, ya tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ada takut itu yang boleh, takut yang tabi'i,
Misal itu ada anjing gilo itu kan tidak boleh kita hampiri, nanti kita digigitnya nama anjing gilo kan. Tidak ada akalnya kan. Itu harimau, itu singa. Ya, ini tidak boleh kita masuk ke dalamnya atau kita bergaul dengannya, ya, atau kita dekati. Tapi takut maksudnya di sini ya, takut yang berlebihan. Bisa kita lewat di suatu tempat, wah jangan lewat situ nanti tersapu. Memang siapa yang nyapu? Ada yang ada di situ pohon kayu ya. Ya, terlampau takut ini juga bisa akhirnya orang mengatakan itu angker, sebenarnya karena dia terlampau takut. Kemudian dia lupa lagi berzikir. Ya. Jadi tidak boleh kita terlampau takut. Boleh kita takut hanya kepada Allah. Bismillah, tawakal kepada Allah. Ya, baca ayat kursi, ya kan?